teman-teman tetap bersemangat ya untuk melakukan analisa trading, dan baik yang floating ataupun minus itu hal yang biasa, dan selalu teman-teman tetap semangat untuk melakukan bangkit ya, melakukan kebangkitan supaya teman-teman tidak ketinggalan terlalu jauh. Oke, saya akan membantu memberikan plan untuk XAU USD terlebih dahulu ya. Ini di time frame H1 ya. Pertama-tama saya akan membuat support dan resisten pendeknya dulu. Oke, ini posisi H1. S2. Ini posisi S3. Untuk plan XAU USD ya, kita perhatikan, kita zoom in. Kalau posisi ini trennya posisi tren jauh lebih kuat ke arah buyer, tetapi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa di R2 ini ada resisten yang cukup kuat ya. Jadi kalau melihat situasi seperti ini ya, teman-teman nanti bisa dilihat dari posisi S2-nya ya, dari posisi retracement-nya, apakah dia tembus dari retracement atau tidak. Nanti ini diuji secara bertahap. Jadi cara bermainnya itu teman-teman harus tahap demi tahap. Jadi jangan bukan berarti terus ini terus sell terus selamanya itu sell terus, tidak ya. Ini situasi yang sudah terjadi dalam seminggu kemarin. Ini buyer cukup mendominasi ya, artinya minggu kemarin. Nanti kita masih ada kurang lebih 2 minggu lagi ya untuk melihat posisinya. Oke, ini untuk posisi XAU USD. Posisi XAU. Ya, teman-teman bisa melihat gambarnya. Teman-teman, saya kembalikan kepada fungsi support dan resisten. Fungsi support dan resisten itu tidak ada hal yang pasti, dia hanya sebagai batas bawah dan batas atas atau atap dan buminya. Apakah dia bisa menjebol atau tidak, itu tetap ada konfirmasi ya. Jadi kalau tidak ada konfirmasi ya teman-teman jangan masuk. Misalnya di 18.11, oh ini pasti buy, belum tentu. Nah, di sini dibutuhkan konfirmasi kepastian. Nanti teman-teman perlahan-lahan akan mencoba dan menguji di sekitaran kisaran-kisaran ini. Jadi kisaran S1, S2, S3 ini adalah tempat
untuk sarana menguji apakah dia lolos untuk breakout atau tidak. Kalau tidak, berarti kita harus mencari tanda-tanda untuk melakukan pembalikan arah. Tandanya apa yang paling akurat itu teman-teman sudah ada pada video tutorial internalnya, itu sudah ada teman-teman ya. Ini untuk GBP atau XAU USD. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Ya. GBP USD kalau kita lihat dari posisi D1 ya, ini masih ada support yang cukup kuat, tetapi dominasi seller ini cukup kuat ya. Kalau kita lihat, kita perkecil dari D1-nya, ini sudah posisi cukup kuat untuk melakukan penurunan. Support yang ini sudah sempat ditembus sama dia ya. Ini tinggal koreksi ini di posisi D1 ya, tapi kita akan menggambar dari posisi H1 ya. Kita lihat dari H1-nya, kita bertahap dari time frame H1 karena ini time frame yang tengah-tengah ya. Posisi R1 1. Nah, ini bukan maksudnya bukan S1, ini S3. Satu, tiga, empat. Delapan, 19. Posisi S2. Nah, ini untuk plan GBP USD ya. Kalau lihat situasi seperti ini, teman-teman paling enak nanti bermain di area S2. Ini area sell-nya. Tapi juga perlu digarisbawahi bahwa ini tren mutlaknya berada pada posisi seller ya. Jadi teman-teman tinggal melihat situasi R1. Apabila R1 ini tidak bisa ditembus dan dia berbalik arah sudah menembus S1, teman-teman ikut S1-nya terlebih dahulu ya. Karena posisinya ini memang trennya didominasi oleh tren seller. Jadi teman-teman itu lebih enak sampai ditunggu S2. Jadi setiap ketemu support ataupun ketemu resisten, sebaiknya take profit dulu. Dan kalau mendekati
S1 atau S2, teman-teman jangan buru-buru entry, lihat kepastian dari ilmu akumulasi candle-nya ya. Oke, ini untuk GBP USD. Nah, sekarang kita masuk ke Euro USD. Kita bikin resisten dan support di H1. Posisi R3. Ini untuk plan Euro USD ya. Euro USD. Ini perhatikan posisi trennya, tetap masih didominasi posisi trend seller. Ya, kita perhatikan di sini. Dan di posisi R3. Kalau melihat situasi seperti ini, memang ini ada support kuat di posisi S3-nya, di D1-nya ini sangat kuat. Ya, sangat kuat. Jadi teman-teman boleh melihat dari multi time frame-nya, dari D1, W1, bahkan dari monthly. Silakan. Itu teman-teman jauh semakin teliti, itu teman-teman akan jauh lebih aman cara bermainnya. Jadi nggak usah buru-buru lihat situasi semuanya. Kalau semua time frame terbesar ke bawah, monthly, weekly, daily, H4, kemudian H1, itu menunjukkan arah yang sama, kita tinggal mencari pembalikannya. Kemudian kita baru entry untuk searah yang monthly, weekly, dan daily. Itu kalau yang bermain swing, ya tentunya itu akan jauh lebih aman. Oke, saya akan masuk juga ke GBP GPY. GBP GPY kita sama. GBP GPY ini awalnya memang didominasi oleh buyer bulan lalu. Sekarang sudah masuk ke posisi seller. Jadi teman-teman harus melihat seller ini semakin lama semakin tebal. Ya, artinya seller sudah semakin menguat ya, untuk GBP GPY. Dan ini posisinya sudah hampir 50%. Sekarang kita posisi weekly. Posisi weekly. Memang sempat dia naik dari posisi weekly, kemudian dia diturunkan lagi dan ditutup di posisi ini. Berarti di posisi ini nanti akan diuji support yang sangat kuat. Ya, ini ada supportnya. Tapi terlalu jauh kalau teman-teman main di sini. Ya. Sekarang kita masuk ke daily-nya saja. Nah, ini masuk posisi H4-nya. H4-nya juga didominasi oleh posisi trend seller. Ya.
sellernya masih kuat. Nah, satunya kita perhatikan. Sekarang kita buat untuk skala pendek H1-nya. Posisi R3. Dan 89. Ini posisi GBP-JPY ya. Jadi GBP-JPY masih dalam posisi pengujian untuk dia posisi turun lebih daripada 50%. Artinya kalau kita melihat situasi seperti ini, ya teman-teman, posisi yang ideal itu menunggu di posisi R2 ini. Ini area-area yang teman-teman perhatikan. Bukan berarti langsung masuk R2 langsung kita sell, bukan, tetapi perlu diperhatikan bagaimana pergerakan atau akumulasi yang membuktikan adanya kembalikan arah. Ini kan kebetulan arahnya arah buyer ini. Nanti ketika nyampe di posisi S1 diuji lagi apakah ada tanda-tanda pembalikan atau tidak. Oke, untuk plan tanggal 8 November 2021 tepatnya hari Senin sudah saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menangkap dengan baik dan teman-teman tetap bersemangat ya bagi yang belum beruntung atau mungkin salah entry ya. Jadi teman-teman ini perlu dipelajari lebih dalam dan lebih detail lagi. Oke, sebentar saya cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ide konsisten. Terima kasih.